Ini orang-orang, aduh. Kenapa pantesan? Karena Aniesnya sendiri itu seperti ini nih. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali Turan Arab di Indonesia. Dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Nih, Anies nih, membelok-belokkan sejarah nih. Ini semua ini pengikutnya Anies. Dia gagal Pilpres, dia kalah Pilpres. Sekarang membabi buta, menyerang terus, bikin pecah belah persatuan Indonesia, memfitnah sana-sini, mengadu domba terus. Karena apa? Aniesnya sendiri seperti ini. Anies adalah keturunan Arab. Dia menyatakan bahwa Indonesia itu belum pernah ada. Indonesia ada baru mulai tahun 1934 pada saat dideklarasikan Partai Arab. Ini manusia ya, dajjal ini. Benar-benar bikin rusak Indonesia. Kalian lupa 28 Oktober tahun 1928 Sumpah Pemuda? Bunyinya ingat nggak? Sumpah Pemuda. Cok. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu bunyi teks aslinya. Ini ada di tahun 1928, Cok. Partai Arab, ya, yang kamu klaim katanya Indonesia itu ada sejak Partai Arab, dideklarasikan tahun 1934. Ini, ya, dokter kok, ya, otaknya udah pecah kali. Atau mungkin lebih duluan 1934 kali dibanding 1928. I don't know. Ngomong bahwa Partai Arab mendirikan Indonesia. Sebelumnya belum pernah ada Indonesia. Ya pantas pimpinannya kayak begini. Pengikutnya ya kayak yang tadi yang di depan. Nggak ada nasionalisme, nggak ada. Rasa kebangsaannya nggak ada. Rasa patriotisme apalagi. Jauh. Yang dia pikir adalah kepentingan dia sendiri, kepentingan kelompoknya, jabatan, posisi. Itu yang dia pikirkan. Pantas. Dikit-dikit ada masalah di dalam negeri, bicaranya dibawa ke dunia internasional, dibawa ke PBB, dibawa ke NGO-NGO internasional. Gila ini, mah. Manusia udah gila ini, mah. Manusia-manusia gila yang ada di Indonesia. Ini kalau Jenderal Sudirman masih hidup, kayaknya ditembak langsung ini. Pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Berikan 10 senjata, 1 saya pakai untuk menembak penjajah. 9 senjata saya akan pakai nembak para pengkhianat bangsa. Seperti tadi saya sampaikan di depan. Saya nggak tahu Tata Cassandra kemana sekarang. Udah kembali ke New York atau ngapain kerjaan di New York. Nanti muncul lagi diaspora-diaspora yang lain. Masih banyak ya diaspora yang memang selalu beraura positif, selalu menyiarkan Indonesia dari sisi positif. Alhamdulillah 2023 bulan November bahasa Indonesia dipakai menjadi bahasa resmi internasional oleh UNESCO. Dan itu membuat iri Malaysia. Karena yang ngotot waktu itu adalah Malaysia menjadikan bahasa Melayu itu bahasa resmi UNESCO. Tapi yang dipilih Indonesia. Kayak begini-begini otak kalian apa tahu? Apa mau mengerti? Apa mau melihat? Apa kayak gini? Manusia-manusia durjana, manusia-manusia bikin kerusakan di Indonesia. Di negeri yang dibangun oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa. Bisanya ngerusak doang. Kayak begini bayangkan kalau Anies nanti nyalon 2029, sementara dia mengingkari adanya Indonesia, itu hasil perjuangan orang-orang Indonesia, dan dia mengklaim Indonesia ini ada karena orang Arab. Kalian orang-orang Indonesia masih mempercayai Anies. Wah, yang mikir gitu loh. Orang-orang Indonesia hari ini masih percaya sama mulut Anies. Wah, yang mikir gitu loh. Kalian mau jual negara kalian. Oke, sekarang jadi tahu ya, kenapa kemudian kelompok-kelompok itu sampai dengan hari ini masih terus menyerang Jokowi, padahal Jokowi sudah tidak menjabat, sudah tidak menjadi apa-apa, sudah menjadi rakyat biasa. Tahu kan latar belakangnya sekarang? Kenapa kemudian orang-orang kelompok ini terus konsisten, tidak ganti-ganti, ini juga, dia juga. Nah, dia siapa? Ya, ternyata memang terafiliasi dengan Anies, yang mendukung Anies pada saat Pilpres kemarin. Dan kenapa kalian jadi tahu sekarang Anies tidak jadi?
Karena dia keturunan Arab yang selama ini mengklaim Indonesia itu punya orang Arab. Indonesia itu punya orang Arab loh. Gila aja kalian pada. Indonesia itu belum ada. Indonesia itu ada sejak tahun 1934. Sejak Partai Arab ada. Gila kan? Gila kan? Mutar balikan sejarah. Doktor ini men. Doktor ini. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tidak gampang terjerumus dengan mulut-mulut iblis yang selalu membuat kekacauan di negara ini. Supaya lebih enjoy, kita dengarkan lagu YouTuber Nusantara, Komitmen Melawan Hoax.